Perkenalkan, nama saya Willy Akbar Santoso dengan NIM 2205531135 dari Prodi Teknik Mesin. Saya di sini akan sedikit menjelaskan tentang linear equation and matrix. Linear equation and matrix yang pertama yang akan dibahas adalah sistem of linear equation atau sistem persamaan linear. Kita semua akrab dengan satu garis sederhana. Persamaan adalah di mana dua matematika ekspresi didefinisikan sebagai sama. Mengingat 3x sama dengan 6, kita hampir secara intuitif dapat melihat bahwa x harus sama dengan 2. Namun, solusinya tidak selalu mudah ini ditemukan, dan contoh berikut menunjukkan bagaimana kita dapat mengekstrak informasi yang tertanam di lebih dari satu baris informasi. Bayangkan bahwa John telah membeli 2 es krim dan 2 minuman seharga 3,00. Misalkan X harga es krim dan Y harga minuman. Maka masalahnya dapat ditulis sebagai 2x tambah 2y sama dengan 3. Pada titik ini, tidak mungkin menemukan nilai unik yang untuk biaya setiap item. Namun, kemudian diberitahu bahwa Jen membeli 2 es krim dan 1 minuman seharga 2,50. Dengan tambahan informasi ini, kita dapat memodelkan masalahnya sebagai sistem persamaan dan mencari nilai untuk biaya dari es krim dan minuman. Masalahnya sekarang dapat ditulis sebagai 2x tambah 2y sama dengan 3. 2x tambah 2y sama dengan 2,5. Menggunakan satu tebakan, kita dapat melihat bahwa satu-satunya nilai yang cocok untuk x dan y yang memenuhi keduanya adalah persamaan x sama dengan 1 dan y sama dengan 0,5. Oleh karena itu, es krim harus berharga 1 dan minuman berharga 0,50. Tentu saja ini adalah contoh yang sangat sederhana. Solusinya dapat ditemukan dengan perhitungan minimum, tetapi sistem persamaan yang bisa terjadi di bidang-bidang suatu teknik ilmu pengetahuan dan keuangan. Untuk mengasah informasi secara andal, dari beberapa kita membutuhkan aljabar linear. Umumnya masalah ilmiah atau rekayasa kompleks dapat diselesaikan menggunakan aljabar linear pada persamaan linear. Jadi, apa yang maksudnya dengan persamaan linear? Persamaan adalah di mana dua ekspresi matematika didefinisikan sebagai sama. Persamaan linear adalah persamaan di mana semua variabel seperti x, y, dan z memiliki indeks pangkat 1 atau 0 saja. Misalnya, x tambah 2y tambah z sama dengan 5. Ini adalah persamaan linear. Berikut ini juga persamaan linear. X sama dengan 3, x tambah 2y sama dengan 5, 3x tambah 2y tambah z tambah y sama dengan min 8. Berikut ini bukan persamaan linear. Yang pertama, x pangkat 2 min 1 sama 0, x tambah y pangkat 4 ditambah akar z sama dengan 9, sin x min y tambah z sama dengan 3. Dalam persamaan 1, indeks pangkat variabel x adalah 2. Jadi ini sebenarnya adalah persamaan kuadrat. Pada persamaan 2, indeks y adalah 4 dan z adalah setengah. Perlu diingat bahwa akar z sama dengan z pangkat setengah. Pada persamaan 3, variabel x merupakan argumen dari fungsi trigonometri sinus. Perhatikan jika bahwa suatu persamaan mengandung argumen trigonometri eksponensial, logaritma, atau fungsi hiperbolik, maka persamaan tersebut tidak linear.
Materi yang kedua yaitu Gaussian elimination. Pada bagian sebelumnya, kita memecahkan sistem linear dengan proses eliminasi dan substitusi. Pada bagian ini, mendefinisikan proses ini secara sistematis. Untuk melakukan ini, kita perlu untuk menjelaskan apa yang dimaksud dengan matriks dan bentuk echelon baris tereduksi. Hanya dengan memeriksa matriks dari sistem linear yang diberikan dalam bentuk echelon baris, kita dapat mengatakan banyak hal tentang solusi. Dalam contoh pengantar dari bagian sebelumnya, membentuk dua persamaan yang menggambarkan biaya es krim X dan minuman Y, yaitu sebagai berikut: 2X tambah 2Y sama dengan 3, 2X tambah 2Y sama dengan 2,5. Perhatikan bahwa kolom nilai pertama hanya berisi koefisien X dan kolom kedua hanya berisi koefisien Y. Jadi kita bisa nulis seperti di gambar, yaitu kolom bagian pertama ke kiri 2, yaitu berisi bagian X, dan kanan berisi bagian Y. Tanda kurung di sebelah kiri berisi koefisien dari masalah dan disebut sebagai matriks koefisien. Tanda kurung di sisi kanan berisi total biaya dalam kolom tunggal dan disebut sebagai vektor. Elementary row operation. Misalkan kita memiliki sistem linear umum persamaan M dengan N tidak diketahui berlabel X1, X2, X dan X3 dan seterusnya, dan Xn dan seterusnya. Diberikan oleh contoh di gambar, di mana koefisien A, IJ, dan BI adalah bilangan real dan X1, X2, X3, dan Xn adalah tempat menampung untuk bilangan real yang memenuhi persamaan. Sistem umum dapat disimpan dalam bentuk matriks sebagai berikut seperti contoh di gambar. Ini adalah augmented matrix yang merupakan matriks yang mengandung koefisien dari tidak diketahui X1, X2, X3, Xn, dan nilai konstanta di ruas kanan. Persamaan. Dalam bahasa Inggris sehari, augmented berarti meningkatkan. Menambah matriks berarti menambahkan satu atau lebih kolom ke matriks asli. Dalam hal ini, kita telah menambahkan kolom B ke matriks ini di bagian dengan garis vertikal seperti yang seperti di atas. Gaussian elimination. Sistem persamaan linear diselesaikan dengan melakukan operasi baris elementer di atas 1, 2, dan 3 untuk mencari nilai X, Y, Z, W yang tidak diketahui. Metode ini menghemat waktu karena kita tidak perlu menuliskan yang tidak diketahui X, Y, Z, W setiap kali, dan itu lebih metodis. Secara umum, kita akan menemukan kemungkinan kecil untuk membuat kesalahan dengan menggunakan proses eliminasi Gauss ini. Yang dapat dilihat dari contoh di gambar, dari yang kita lihat, menurut sistem di kanan jauh lebih mudah untuk dipecahkan. Proses di atas disebut eliminasi Gauss dengan substitusi balik. Tujuan dari eliminasi Gauss adalah untuk menghasilkan matriks segitiga dengan 0 di sudut kiri bawah dari matriks. Materi yang ketiga adalah vektor aritmetik. Seperti yang ditunjukkan pada bagian sebelumnya, notasi matriks menyediakan cara sistematis untuk keduanya menganalisis dan memecahkan sistem linear. Di bagian 1,2, kita bisa menemukan matriks kolom tunggal yang kita sebut sebagai vektor. Vektor sebagian matriks paling sederhana. Pengertian virtuous vektor adalah besaran yang memiliki ukuran dan arah. Instruksi ke utara sejauh 5 km dapat diintak sebagai vektor. Besarnya adalah 5 km dan arahnya ke utara. Percepatan, gaya, dan perpindahan adalah besaran vektor. Untuk instruksi berjalan 5 km bukan vektor karena tidak memiliki arah. Semua yang ditentukan adalah panjang perjalanan. Tapi
Kita tidak tahu harus memulai dari mana atau kemana harus pergi. Sekarang kita akan memulai mengacu pada ini sebagai skalar adalah bilangan yang mengukur besar kecilnya suatu besaran tertentu, panjang, luas, volume, massa, dan suhu adalah besaran skalar. Sebuah vektor dari ini contoh dari untuk menulis sebuah vektor. Sebuah vektor dari O ke A dilambangkan dengan OA dengan garis panjang di atasnya, atau ditulis dengan huruf tebal A dan dapat dipresentasikan geometris seperti yang ditunjukkan pada gambar di bawah ini. Skalar dilambangkan dengan A tidak dicetak tebal sehingga kita dapat membedakan antara vektor dan skalar. Linear combination of vector. Entri dalam satu vektor dalam rumus 1,6 adalah yang lain dari vektor V1 sampai dengan Vn. Jadi produk titik adalah kombinasi linear dari vektor. Partikel titik menggabungkan operasi dasar perkalian skalar dan vektor penjumlahan dengan kombinasi linear. Vektor in R2 adalah bidang X ini yang mewakili sistem koordinat kartesian yang dinamai dari bahasa Prancis matematikawan dan filsuf René Descartes. Titik-titik pada bidang kartesian diurutkan berpasangan dengan mengacu pada titik asal, yaitu dilambangkan dengan U. Urutan entri penting yaitu koordinat A, B berbeda dengan koordinat B, A asalkan A tidak sama dengan B. Koordinat A, B bisa tulis sebagai kolom A, B dan disebut vektor kolom atau hanya sebuah vektor. Contoh berikut adalah vektor pada bilangan R2. Vektor R3 adalah himpunan semua bilangan real rangkap 3 dan disebut juga 3 ruang. Terdapat 4 luas properti vektor di R2 yang disebutkan di atas ketiga dimensi R dicoba R3. Bidang X min Y dapat diperluas untuk mencakup 3 dimensi R dengan memasukkan sumbu ketiga disebut sumbu Z. Sumbu ini tegak lurus dengan dua sumbu lainnya X dan Y. Posisi dari sebuah vektor dalam 3 dimensi diberikan oleh 3 koordinat X, Y, Z. Materi yang keempat, arithmetic matrix. Matriks adalah susunan bilangan yang diapit tanda kurung. Angka-angka dalam himpunan disebut entry atau elemen. Matrix, the size of matrix is given by number of row on column. Sebagai contoh, 2, 3, 6, 7 adalah matriks 2 kali 2 baris dengan 2 kolom dan disebut matriks persegi. Ukuran matriks ini secara verbal dinyatakan sebagai 2 by 2. Matriks time matrix. Perkalian matriks adalah yang paling penting dari operasi aritmatika, persis seperti yang kita definisikan matriks kali vektor. Perhatikan perkalian matriks AB di mana di sini menyatakan kolom matriks B sebagai vektor C, C2 dan C3. Selanjutnya lihat bagian matriks A bekerja pada masing-masing vektor C1, C2 dan C3 ini. Seperti contoh di gambar di bawah. Kita mendefinisikan perkalian matriks sebagai gambar di bawah. Secara umum, perkalian matriks dilakukan sebagai berikut. Perkalian matriks A dengan n kolom dan matriks B dengan C1, C2, dan C dengan baris dan K kolom definisikan sebagai AB sama dengan A dikali C1, C2, dan seterusnya sama dengan AC1, AC2, dan AC seterusnya. Perkalian matriks AB berarti matriks A bekerja pada setiap vektor kolom dari B. Untuk AB kita harus memiliki jumlah kolom matriks A sama dengan jumlah matriks B. Kita hanya dapat mengalihkan matriks jika kolom dari matriks sebelah kiri sama dengan jumlah matriks sebelah kanan. Ingat, kita
kita mendefinisikan matriks dikalikan vektor sebagai perkalian baris demi kolom. Menerapkan ini kedua lot matriks 2 kali 2 memberikan seperti di gambar matriks yang kiri ABCD dikali EFGH menghasilkan A kali E ditambah B kali G, A kali F ditambah B kali H, bawahnya C kali E ditambah D kali G dikali C kali F dan D kali H. Misalnya menerapkan ini ke matriks di bawah, contohnya 2, 137 dikali 4, 958 sama dengan 2 kali 4 ditambah 1 kali 5 dikali 2 kali 9 ditambah 1 kali 8 untuk kolom bawah, baris bawahnya 3 kali 4 ditambah 7 kali 5 dikali 3 kali 9 ditambah 7 kali 8 menghasilkan 13, 26, 47, 83. Matrix addition. Kita menambahkan matriks dengan cara yang sama seperti kita menerapkan vektor. Untuk menambah atau mengurangi dua matriks, kita harus menambah atau mengurangi lokasi yang sesuai di setiap matriks masing-masing. Seperti contoh, untuk penambahan matriks yang pertama 2941 ditambah dengan matriks 3857 dapat dicatatkan dengan 2 tambah 3 9 tambah 8 untuk bagian bawahnya 4 tambah 5 1 tambah 7 menghasilkan 5 17 9 8. Untuk bagian pengurangannya matriks kiri 2 tinggal diubah menjadi tanda kurang atau mungkin. Matriks vektor produk. Mari kita pertimbangkan kembali contoh persamaan simultan dari bagian 1.1. Kita membentuk dua persamaan yang menggambarkan harga es krim dan X dan minuman Y, yaitu 2X tambah 2Y sama dengan 3, 2X tambah Y sama dengan 2,5. Nah, kita dapat menulis persamaan ini dengan vektor, yaitu sebagai contoh di gambar di bawah, yaitu 2X tambah 21Y sama dengan 3,5. Kita dapat memisahkan koefisien X dan Y yang tidak diketahui dari ruas kiri. Seperti contoh gambar di bawah. Ini adalah matriks skala vektor. Untuk menggunakan metode ini, kita perlu mendefinisikan matriks skala vektor sebagai produk baris demi kolom, yaitu baris 1 kali kolom sebagai di bawah dan baris 2 kali kolom. Itu contoh gambar di bawah. Oleh karena itu, persamaan di atas dapat dituliskan dalam bentuk matriks sebagai berikut. Seperti ini dapat dilihat di gambar di bawah, yaitu 2, 21 XY sama dengan 3, 2,5. Kita dapat menulis setiap M dengan N persamaan linear dalam bentuk matriks. Berikut simultan persamaan. X tambah Y tambah 3Z sama dengan 5 min 2X min Y tambah 5Z sama dengan 6 ditulis dalam bentuk matriks sebagai X sama dengan B, di mana A 1, 1, 3 min 2, min 1, min 5 dan X, Y, Z dan B adalah 5, 6. Persamaan linear umumnya ditulis dalam bentuk kompak sebagai AX sama dengan B, di mana A adalah matriks koefisien yang tidak diketahui, X adalah vektor yang tidak diketahui, dan B adalah vektor yang mengandung nilai konstan. Sekian dari saya tentang pemaparan materi equation linear and matrix.
Mohon maaf jika ada materi yang kurang dan salah dalam menyatakan materi. Sekian dari saya. Terima kasih.